Renungan Alkitab. Cerita Alkitab tentang nyanyian seorang kakak. Kisah nyata ini terjadi di sebuah rumah sakit di Tennessee, Amerika Serikat. Seorang ibu muda yang bernama Karen sedang mengandung bayinya yang kedua. Sebagaimana layaknya seorang ibu lainnya, Karen menceritakan kepada Michelle, anak pertamanya yang baru berusia 3 tahun, bahwa ia akan mempunyai seorang adik. Michelle merasa senang sekali. Seringkali ia menempelkan telinganya pada perut buncit ibunya. Karena Michelle suka bernyanyi, ia sering bernyanyi untuk adiknya yang masih ada di dalam perut ibunya itu. Tampaknya Michelle sangat mengasihi adiknya yang belum lahir tersebut. Pada suatu ketika, tibalah saatnya bagi Karen untuk melahirkan. Tetapi sangat di luar dugaan, terjadi komplikasi yang sangat serius. Setelah perjuangan selama berjam-jam, akhirnya adik Michelle pun lahir. Seorang bayi perempuan yang cantik. Tetapi sayang kondisinya begitu buruk sehingga dokter yang merawatnya dengan sedih berterus terang kepada Karen, "Bersiaplah secara mental jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan." Karen dan suaminya berusaha menerima keadaan itu dengan sabar. Mereka hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Mereka bahkan sudah menyiapkan acara penguburan untuk putrinya bila sewaktu-waktu ia dipanggil Tuhan. Tetapi lain halnya dengan kakaknya Michelle. Sejak adiknya dirawat di ICU, ia menangis terus. "Mami, aku ingin menyanyi untuk adik kecil." Ibunya ternyata kurang tanggap. "Mami, aku ingin menyanyi untuk adik kecil." Karen terlalu larut dalam kesedihan dan kekhawatirannya. "Mami, aku ingin menyanyi untuk adik kecil." Hal ini berkali-kali diminta oleh Michelle, bahkan sambil menangis meraung-raung. Karen tetap menganggap tangisan Michelle adalah tangisan biasa dari seorang anak kecil. Lagi pula, unit gawat darurat adalah daerah terlarang bagi anak-anak. Barulah ketika harapannya menipis, sang ibu mau mendengarkan permohonan Michelle. Baik, setidaknya biar Michelle dapat melihat adiknya untuk yang terakhir kalinya selagi adiknya masih hidup, pikirnya. Lalu, ia dicegat oleh suster di depan pintu kamar UGD. Anak kecil dilarang masuk. Karen menjadi ragu-ragu, tetapi suster tidak mau tahu. Ini peraturan, anak kecil dilarang masuk. Karen menatap tajam suster itu, lalu katanya, "Suster, sebelum menyanyi buat adiknya, Michelle tidak akan kubawa pergi. Mungkin ini adalah saat terakhir kali bagi Michelle untuk melihat adiknya." Suster itu terdiam, lalu menatap Michelle dan berkata, "Baik, tetapi tidak boleh lebih dari 5 menit." Demikianlah kemudian Michelle dibungkus dengan pakaian khusus lalu dibawa masuk ke dalam ruang ICU. Ia didekatkan pada adiknya yang sedang tergolek menanti sang maut. Michelle menatap lekat adiknya. Lalu dari mulutnya yang kecil dan mungil keluarlah suara nyanyian yang nyaring. "Kau adalah matahariku, satu-satunya matahariku. Kau membuatku bahagia saat langit kelabu." Tiba-tiba terjadilah hal yang ajaib. Si adik langsung memberi respons. Seolah-olah ia sadar akan sapaan sayang dari kakaknya. "Kau tidak pernah tahu, sayang, betapa aku mengasihimu. Tolong jangan bawa matahariku pergi." Denyut nadi si adik menjadi lebih teratur. Karen dengan terharu melihat hal tersebut. Ia menatap tajam dan berbisik, "Terus Michelle, teruskan sayang."
Pada malam hari, sayang, saat aku tertidur, aku bermimpi, aku menggendongmu di tanganku. Dan saat sang adik pun meregang, seolah menghela nafas panjang, nafasnya lalu menjadi teratur. Aku selalu mengasihimu dan membuatmu bahagia hanya jika kau tinggal bersamaku. Sang adik kelihatan begitu tenang, sangat tenang. Lagi sayang, bujuk ibunya sambil mencucurkan air matanya. Michelle terus bernyanyi dan adiknya kelihatan semakin tenang, rileks, dan damai, lalu tertidur lelap. Suster yang tadinya melarang Michelle untuk masuk, kini ikut terisak-isak menyaksikan apa yang telah terjadi atas diri adik Michelle. Suatu kejadian yang baru saja ia saksikan sendiri. Hari berikutnya, bayi itu sudah diperbolehkan pulang. Para tenaga medis tidak habis pikir atas kejadian yang telah menimpa pasien yang satu ini. Mereka hanya bisa menyebut hal itu sebagai sebuah terapi yang ajaib. Sedangkan Karen dan suaminya melihatnya sebagai sebuah mukjizat Tuhan yang luar biasa. Sungguh amat luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi sang adik, kehadiran Michelle berarti soal hidup dan mati. Memang benar bahwa mukjizat Tuhanlah yang telah menolongnya. Dan haruslah diingat bahwa mukjizat Tuhan juga membutuhkan mulut kecil Michelle untuk mengatakan betapa aku mengasihimu. Mukjizat Tuhan juga membutuhkan hati yang polos dari seorang anak kecil seperti Michelle untuk memberi kehidupan. Itulah kehendak Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya bila ia menghendaki sesuatu terjadi. Nyanyian yang tulus akan mendatangkan mukjizat. 1 Yohanes 2 ayat ke-10 demikian firman Tuhan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Melalui renungan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan Kristus merupakan kehidupan kasih yang bersedia mengorbankan diri. Oleh karena itu, bukti dari sikap menirukan Dia adalah tindakan yang menunjukkan kasih. Kasih ialah mengusahakan hal yang paling baik bagi orang yang dikasihi. Dan karena hal yang paling baik adalah kehendak Allah, maka kasih adalah melakukan kehendak Allah. Barang siapa mengasihi bukan sekedar pengakuan, tetapi kasih yang sesungguhnya. Di dalam dia tidak ada penyesatan, yang artinya tidak terdapat sesuatu yang mungkin membuat orang lain tersandung. Ketiadaan kasih merupakan sumber yang paling subur bagi terjadinya pelanggaran. Ketika terang bersinar, secara otomatis gelap terusir pergi. Ketika terang Allah datang, maka kegelapan dosa semestinya tidak lagi bertahta di dalam hati manusia. Adalah mudah bagi kebanyakan orang untuk menempatkan pelayanan dan hidup benar di atas kasih kepada tubuh Kristus. Kita dapat melakukan segala sesuatu dan mempercayai segala kebenaran. Tetapi jika kita tidak mengasihi saudara seiman, maka semuanya sia-sia. Kita memang harus melayani dan kita memang harus hidup benar, tetapi kita harus melakukan semuanya di dalam kasih. Semoga renungan ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.